Salve sahabat Katoliku keren, selamat datang di negara yang sangat tertutup di dunia, Bhutan. Dalam episode kali ini kita akan melacak jejak dan karya misi Gereja Katolik di negeri naga kilat ini. Apakah ada tanda-tanda kehidupan iman Katolik ataukah tidak? Temukan jawabannya dalam Jelajah Umat Katolik episode spesial Bhutan. 1. Sejarah. Pada tahun 1627, dua Yesuit Portugis bernama Pastor Estevão Caquela dan João Cabral melakukan perjalanan dari Cochin dan mencoba membuat rute baru ke misi Yesuit di Sigatse, Tibet untuk mengunjungi Bhutan. Saat berada di Bhutan, para Yesuit ini bertemu Sabdruk Ngawang Namgyel, pendiri dan pemimpin dari agama negara Bhutan, dan menghabiskan waktu berbulan-bulan di istananya. Zabdruk yang sangat mendorong para Yesuit untuk tinggal dan bahkan mengizinkan mereka untuk menggunakan kamar di Cheri sebagai kapel, memberi mereka tanah di Paro, Bhutan, untuk membangun gereja dan mengirim beberapa pelayannya sendiri untuk melayani umat. Dua ordo religius Yesuit pada tahun 1963 dan Salesian pada tahun 1965 diundang ke negara Bhutan untuk membuka sekolah. Di sisi lain, kekristenan baru diizinkan secara resmi di Bhutan pada tahun 1965. Namun, hal ini tidak bertahan lama. Para misionaris Salesian diusir pada Februari 1982. Satu-satunya misionaris Katolik yang diizinkan untuk tinggal di negara itu dari tahun 1963 sampai kematiannya pada tahun 1995 adalah Pastor William Mackey. Imam Yesuit di Bhutan kelahiran Kanada ini membuka beberapa sekolah menengah dan pra-universitas. Bhutan menjadikan agama Buddha sebagai agama resmi negaranya dan misi Katolik ditolak masuk. Bahkan tak hanya gereja Katolik, seluruh gereja Kristen lainnya juga mengalami diskriminasi di Bhutan. Pada Minggu Palma tahun 2001, polisi Bhutan pergi ke gereja-gereja untuk mendata nama seluruh umat Kristen yang ada, serta mengancam seorang pendeta dengan hukuman penjara setelah diinterogasi. Di Bhutan juga dilarang bagi orang Kristen untuk mengadakan ibadah secara publik, dan para imam dari luar Bhutan dilarang masuk untuk berkarya. Di sisi lain, konstitusi Bhutan melindungi kebebasan beragama warganya, namun untuk menjadi pengikut Kristus begitu ketat, karena negara Bhutan sering menuduh bahwa seseorang asli Bhutan yang ingin menjadi Kristen biasanya karena keterpaksaan atau dipaksa. Pada tahun 1986, Bhutan akhirnya memiliki imam Katolik pertama asli keturunan Bhutan, bernama Kinli Sering SJ, yang ditabiskan di Bhutan. Ia sebelumnya adalah seorang Buddha, lalu beralih menjadi Katolik, bukan karena paksaan namun sungguh karena perjalanan spiritual. Setelah menjadi Katolik, suatu hari ia berjumpa dengan Mother Teresa. Dalam perjumpaan itu ia pun terpanggil dengan cara hidup dari Mother Teresa yang melayani banyak umat. Ia pun menjadi seorang imam Katolik, bahkan imam Katolik asli Bhutan pertama. Ia juga dianggap sebagai orang pertama yang berpindah agama dari Buddha ke Katolik di Bhutan. Lambat laun umat Katolik mulai bertumbuh di negara yang sangat tertutup di dunia ini. Negara Bhutan belum memiliki keuskupan sendiri karena umatnya belum mandiri, dan karena Bhutan bukan merupakan negara terbuka sehingga membatasi karya misi Gereja Katolik di Bhutan. Umat Katolik di Bhutan masuk dalam wilayah keuskupan Darjeeling yang terletak di perbatasan antara India dan Bhutan, di mana sebagian besar umat keuskupan Darjeeling tinggal di India. Pada tahun 2011, Uskup Agung Guwahati dari India melakukan kunjungan pastoral ke seluruh wilayah negara Bhutan untuk mengunjungi umat Katolik Bhutan serta memberikan pelatihan khusus bagi orang muda Katolik Bhutan. 2. Wilayah gerejawi. Sahabat Katoliku keren, seluruh umat Katolik di negara Bhutan masuk dalam wilayah keuskupan Darjeeling, di mana keuskupan Darjeeling mencakup dua negara sekaligus, yaitu negara Bhutan dan negara India, khususnya di wilayah Darjeeling. Dan pusat dari keuskupan Darjeeling ini terletak di Darjeeling, perbatasan dari negara India dan Bhutan. Statistik Gereja Katolik dari Keuskupan Darjeeling tahun 2018, jumlah paroki mencapai 58 paroki, dan satu paroki diantaranya terletak di negara Bhutan sendiri. 3. Petugas pastoral.
Statistik dari Keuskupan Darjeeling tahun 2018, jumlah petugas pastoral terdiri atas 152 pastor, 138 frater, dan 291 suster yang tidak hanya melayani umat Katolik di negara India khususnya wilayah Darjeeling, tapi juga seluruh umat Katolik di negara Bhutan. Empat, umat. Demografi agama penduduk Bhutan data langsung dari pemerintah tahun 2015 sebagai berikut. Sebanyak 84% dari penduduk Bhutan merupakan Buddha, 12% merupakan Hindu, 3% merupakan animisme, dan 1% merupakan Kristen. Kita masuk pada kekristenan di negara Bhutan. Jumlah umat Kristen di negara Bhutan mencapai 12.255 jiwa atau kini telah mencakup 1% dari penduduk. Dan dari 12.255 jiwa umat Kristen ini, 8% diantaranya merupakan Katolik atau anggota dari gereja Katolik. Kita masuk pada kekatolikan di negara Bhutan. Statistik dari Keuskupan Darjeeling tahun 2018, jumlah umat Keuskupan Darjeeling yang mencakup dua negara sekaligus yaitu Bhutan dan India khususnya wilayah Darjeeling mencapai 36.808 umat atau 3% dari total penduduk di Keuskupan yang mencapai 1,5 juta penduduk. Adapun 3% dari umat Keuskupan Darjeeling tinggal di Bhutan. Khusus negara Bhutan, jumlah umat Katolik data dari pemerintah tahun 2018, jumlah umat Katolik mencapai 1.000 umat atau 0,1% dari 754.000 penduduk di negara Bhutan. Sebagian besar umat Katolik di negara Bhutan merupakan baptisan dewasa yang sebelumnya merupakan Buddha Bhutan yang beralih menjadi Katolik. 5. Gedung gereja. Gedung gereja Katolik di negara Bhutan hanya terdapat satu gereja, yaitu Gereja Katolik Paroki Santo Mikael Bhutan. Gereja ini terletak di perbatasan antara Bhutan dan India, dan umat parokinya mencakup umat Katolik di wilayah Jaigaon yang terletak di perbatasan India dan seluruh umat Katolik di wilayah Bhutan. Adapun untuk pusat Keuskupan Darjeeling, keuskupan yang mencakup Bhutan dan wilayah Darjeeling India, terletak di Darjeeling, yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral yang dikandung tanpa noda Darjeeling, Bengal Barat, India, di mana katedral ini merupakan pusat dari Keuskupan Darjeeling. Sahabat Katolik keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Bhutan. Harapan semoga umat kita di Bhutan semakin bertumbuh dan mandiri sehingga dapat mendirikan keuskupan sendiri untuk negaranya, serta negara Bhutan kelak menjadi negara yang semakin terbuka bagi siapa saja. Sekian dan terima kasih Katolik keren, salve.